بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberikan umur, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian kita harus mengambil pelajaran. Karena apa yang terjadi, apapun bentuk terjadi, itu tidak terjadi kebetulan dan tidak terjadi sia-sia. Kita harus belajar, apalagi ujian yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi, semuanya ada hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Walaupun takdir ada baik, ada buruk. Tapi ternyata takdir buruk, di belakang keburukan ada banyak hikmah yang kita tidak tahu. Dan ujian yang kita hadapi menjadi sebabnya terampuni dosa kita. Ujian wasilah menggugurkan dosa, bahkan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Mungkin ada dosa yang sudah kita taubat, istighfar, insya Allah diampuni Allah. Tapi ada dosa yang kita lupa, kita tidak ingat. Dosa di masa muda kita, dosa mohon maaf di masa jahiliyah kita, kita tidak ingat, sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Makanya salah satu wasilah supaya dosa itu diampuni, karena kita tidak tahu yang mana dan tidak ingat, supaya kita taubat dan kita belum taubat dari dosa tersebut, Allah kirimkan ujian untuk gugurkan dosa itu. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat milad yang ke-6 Majlis Ta'lim Khairun Nisa. Ya, Masya Allah. Tahu nggak artinya Khairun Nisa? Apa? Oh, Masya Allah. Baik-baik wanita. Mudah-mudahan baik hati, baik akhlaknya, dan insya Allah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Memang perjuangan kaum wanita di dalam Islam itu sangat luar biasa. Salah satu sebab suksesnya dakwah Nabi Muhammad adalah dukungan Siti Khadijah. Kalau bukan dukungan Siti Khadijah, Rasul tidak bisa lanjut dakwah. Harta Siti Khadijah dihabiskan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk dakwahnya, Siti Khadijah pertama wanita yang mendampingi Rasulullah SAW ketika dicaci maki oleh Quraisy. Siti Khadijah pertama wanita yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW.
Siti Khadijah pertama yang telah menurbangkan hartanya, waktunya, tenaganya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW habis meninggal Siti Khadijah, tahun itu disebutkan tahun kesedihan karena sangat melukai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang berjuang, istri yang begitu rela dan ikhlas, istri yang menghabiskan hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam. Sampai 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah sesudah wafat Siti Khadijah. 2 tahun sendirian Nabi Muhammad SAW. Habis 2 tahun baru nikah sama Siti Saudah, seorang wanita berusia 80 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW di waktu itu masih 52 tahun. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan perjuangan Siti Khadijah. Selalu Rasulullah SAW sebutkan, bahkan kalau ada kawan-kawannya Siti Khadijah, teman-temannya Siti Khadijah, Rasul suka sambut. Berkali-kali keluarga atau teman, ini bukan keluarga, tapi teman, sahabat Siti Khadijah. Ketika mereka datang, Rasulullah SAW berdiri menyambut mereka. Siti Aisyah cemburu. Walaupun Siti Khadijah sudah lama meninggal dunia, tapi masih ada perasaan cemburu Siti Aisyah terhadap Siti Khadijah. Kira-kira gimana kalau Siti Khadijah masih hidup? Gimana perasaan Siti Aisyah? Sambil Siti Aisyah pernah berkata, ini siapa kok mereka begitu luar biasa perhatian kamu sama mereka? Kata Rasulullah SAW, ini Suwaihibatu Khadijah, teman-teman Siti Khadijah. Ada satu kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah sedang bermesra, senang-senang, bercanda. Datang malaikat Jibril menyampaikan pesan-pesan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril habis menyampaikan pesannya. Nah, malaikat Jibril tanya, itulah Siti Khadijah? Kata Rasulullah, ya, itu Khadijah, istriku. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam ta'zim dari aku untuk Khadijah. Masya Allah. Malaikat Jibril titip salam untuk Siti Khadijah. Berarti Siti Khadijah terkenal dong. Dikenal di langit. Sambil malaikat Jibril berkenan titip salam. Rasul sampaikan kepada Siti Khadijah, ada salam dari malaikat Jibril. Siti Khadijah menangis. Malaikat Jibril kenal aku? Dia nangis. Kembali Rasul bertemu malaikat Jibril. Ada lagi berita yang lebih dahsyat. Ya Rasulullah, sampaikan salam cinta dari Allah untuk Khadijah. Rasulullah SAW pun ikut menangis. Istrinya mendapatkan perhatian, mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, ada salam untukmu dari Allah. Bukan hanya salam, tapi ada berita gembira untukmu. Wa basyirha bi baitin fil jannah la nasaba fihi wala sakhab
Kasih tahu Khadijah Allah telah menyediakan rumah di dalam surga. Tidak ada lagi bisikan kecapian dan fitnah dan tantangan. Tempat istirahatnya dan kebahagiaan selama-lamanya untuk Khadijah. Radhiyallahu anha. Betapa mulianya kaum wanita. Kemuliaan Siti Khadijah sebenarnya bukan karena dia istri Rasul, tetapi berjuangannya di mata Allah karena dia memperjuangkan agama Allah. Dia menjadi wanita yang salihah lillahi ta'ala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi wanita yang ikhlas, murah tangannya, selalu suka berbagi. Selalu lembut dan kalimatnya indah. Selalu mendampingi dan setia bersama suaminya. Bersabarannya, berjuangannya, tidak pernah membatahi semangat suaminya. Justru mendorong suaminya untuk melanjutkan dakwah.